Oke, halo teman-teman semua. Jadi misalnya kalau teman-teman mau belajar yang namanya web programming ya, pengen jadi developer programming, coding. Langkah pertama yang harus dipelajari adalah yakin bahwa kita bisa melakukannya. Yang kedua adalah berproses, karena belajar pemrograman itu sama seperti belajar hal yang lain, dimana kita mempelajari teorinya, kemudian mempraktekannya dan mengulanginya. Nah, tahapan seseorang bisa menjadi handal dalam menguasai kode adalah di mana mereka selalu mengulang-ulanginya. Kodenya itu selalu diulangi-ulanginya untuk membuat aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Nah, untuk memulai belajar programming, saya sarankan untuk yang pertama adalah belajar coba kuasai pemrograman HTML. Kalau teman-teman mau larinya ke web programming ya, pelajari HTML. Yang kedua adalah pelajari JavaScript, buat saja konten-konten HTML secara statis, tidak narik data dan lain sebagainya, hanya menampilkan halaman HTML saja. Kemudian setelah itu coba explore ke PHP. Nah, biasanya untuk belajar pemula atau yang lebih mudah untuk dipelajari itu adalah PHP. Kenapa? Karena referensi untuk belajarnya banyak dan kita bisa ambil tutorialnya banyak sekali di Google. Dan untuk stepnya itu, yang pertama adalah pelajari HTML, kemudian JavaScript, nanti PHP, dan yang keempat adalah MySQL. Dan biasanya belajar PHP dan MySQL itu akan berbarengan. Kenapa? Karena PHP kan digunakan untuk mengoperasikan data, dan datanya itu disimpan di dalam MySQL. Jadi buat teman-teman yang mau belajar web programming, saya sarankan untuk yang pertama adalah pahami HTML, kemudian pahami JavaScript, pahami PHP, dan pahami MySQL. Nah, 4 cabang itu kalau misalnya udah jago, itu bisa melebihin teman-teman dari belajar apapun. Jadi maksudnya kalau teman-teman udah jago 4 itu, udah teman-teman mau kerja di mana itu enak banget. Teman-teman pasti banyak perusahaan yang mau menerima. Belajar cuma pintar MySQL, jago query, banyak perusahaan yang mau menerima. PHP apalagi gitu kan, apalagi kalau semuanya. Dan bagaimana caranya supaya belajarnya itu enggak di situ-situ aja atau di tempat itu aja. Teman-teman belajarnya itu coba belajar HTML seperti biasa, pahami teorinya, lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian coba terapin buat aplikasi sederhana. Aplikasi sederhana misalnya aplikasi CRUD, kemudian dikonsep jadi aplikasi keuangan walaupun hanya sebatas input, keluarkan data, tambah, kurangi, kayak gitu. Tapi buat project-project sesederhana itu untuk prototype, untuk teman-teman bisa mengulangi kode-kodenya itu. Jadi kode itu akan terbiasa setelah teman-teman biasa mengulanginya terus dan terus, sehingga nanti akhirnya teman-teman polanya akan ketemu, pola pemikiran cara buat program itu akan ketemu setelah teman-teman terbiasa membuat programnya ya. Biasanya dari aplikasi kecil dulu, kemudian aplikasi besar dan lain sebagainya. Dan itu pun terjadi kepada saya ketika saya belajar programming. Saya belajar programming di bangku mahasiswa, kemudian saya membuat program-program sederhana, CRUD, kemudian perpustakaan, walaupun aplikasinya semuanya yang gak ada yang jalan. Gak ada yang jalan artinya mentah, jalan setengah pindah, jalan setengah pindah. Kemudian terus diulang-ulang, dan kemudian masuk ke kerjaan. Nah, ini satu pesan buat teman-teman, ketika teman-teman belum benar-benar paham tentang kode dan lain sebagainya, jangan pernah mengeluh ataupun jangan pernah berputus asa untuk melamar kerja. Kenapa? Karena biasanya kita akan lebih mahir setelah kita kerja. Jadi ketika kita belajar, kita tahu konsep dasarnya. Nah, kita tahu konsep dasarnya, kita belajar, tapi kita tidak bisa membuat aplikasi yang wah. Itu wajar, karena kita masih tahap belajar. Kemudian kita jangan malu untuk melamar kerja dengan kemampuan kita. Coba lamar aja. Biasanya kode kita akan lebih baik, akan lebih jago kita mengcoding itu ketika kita bekerja. Kenapa? Karena tuntutan kita bekerja melakukan itu, dan nanti kita akan terbiasa untuk melakukan itu. Dan itu terjadi ke saya ketika saya mahasiswa, ya aplikasi-aplikasi sederhana, aplikasi-aplikasi yang nggak bisa dinilai, kata istilahnya kayak gitu. Setelah saya bekerja, alhamdulillah saya sekarang bisa mengembangkan aplikasi beberapa walaupun nggak terlalu besar, dan alhamdulillah cakupannya saya sekarang menghandle beberapa aplikasi sekaligus dari beberapa instansi. Kemudian
ada instansi saya menghandle ratusan juta tiap hari, kemudian miliaran per bulan, dan ada yang instansi pemerintah, sekolah dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena terbiasa dalam membuat program sehingga polanya itu nanti akan ketemu. Dan pokoknya buat teman-teman mahasiswa nih yang baru lulus atau teman-teman SMA yang baru lulus, jangan berputus asa, jangan merasa oh gue nggak mampu sehingga gue nggak mau ngelamar di bidang pekerjaan itu. Jangan. Kenapa? Coba aja dulu. Kenapa? Karena nanti kita akan terbiasa ketika kita mendapatkan pekerjaannya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau belajar programming itu aja yang harus dipelajari: HTML, yang JavaScript, CSS, oh iya satu lagi CSS, ya, PHP dan MySQL, itu aja. Dan jangan pernah malu untuk coba melamar pekerjaan walaupun misalnya kodenya masih berantakan, tapi cobalah melamar pekerjaan. Kenapa? Karena nanti di pekerjaan itulah kode kita akan lebih bagus dan skill kita akan bertambah. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan sore ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke.